Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu ini, gereja mengajak kita semua untuk merayakan keagungan misteri tubuh dan darah Kristus. Akan kita dengarkan nanti dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang melukiskan perjamuan makan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Dalam perjamuan itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku." Demikian Yesus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku." Dalam bacaan pertama akan kita dengarkan bagaimana Melkisedek membawa anggur dan roti lalu memberkati Abram. Sedangkan dalam Injil nanti akan kita dengarkan mujizat penggandaan roti yang dibuat oleh Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan laki-laki
perempuan, dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lewat bacaan Injil ini kita semua akan diingatkan kembali bahwa di tangan Tuhan sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa. Di tangan Tuhan kekurangan bisa berubah menjadi kelimpahan. Mari kita siapkan hati dan batin kita agar kita pantas dan layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku, saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara supaya mengampuni saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang dituangkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatkan kepadaku. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau
selama-lamanya menurut Melkisedek. Inilah tubuhmu yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam,
datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Hari raya tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kita akan perayaan Ekaristi, atau orang biasa menyebutnya Misa Kudus atau perjamuan kudus dan lain-lain. Perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus atau Misa Kudus adalah kekhasan dari Gereja Katolik. Tetapi tidak bisa kita sangkal bahwa praktik atau perayaan yang serupa dengan ini juga kita temukan dalam gereja-gereja yang bukan Katolik. Mereka biasanya menyebutnya dengan istilah perjamuan. Kita bisa berefleksi, apa yang membedakan perayaan Ekaristi dengan perjamuan? Ada 2 hal mendasar yang membedakan itu, yakni perubahan hakikat dan penghadiran kembali. Mari pertama kita lihat apa maksudnya perubahan hakikat. Dalam Gereja Katolik, roti dan anggur yang digunakan dalam perayaan Ekaristi melalui sakramen imamat dalam diri seorang yang tertabis atau dalam diri seorang imam diubah hakikatnya sehingga bentuk dan rupanya masih sama, tetapi hakikatnya sudah bukan roti dan anggur lagi, melainkan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Rasanya tetap sama, tetapi hakikatnya berubah. Oleh karena itu,
ketika seorang Katolik menerima roti di dalam Ekaristi, itu bukan roti lagi, tetapi tubuh Yesus sendiri. Perubahan itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Artinya, melalui perayaan Ekaristi, roti dan anggur akan selamanya menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi perubahan itu adalah perubahan hakikatnya. Rasa dan bentuknya tetap sama, tetapi hakikatnya berbeda. Yang kedua, di dalam gereja Katolik, Ekaristi itu bukanlah sekedar perjamuan atau pengenangan. Ekaristi itu bukanlah sebuah memoria, tetapi menghadirkan kembali peristiwa penebusan Kristus. Sehingga Ekaristi sering kita sebut peristiwa pengorbanan Kristus. Ekaristi itu menghadirkan kembali peristiwa pengorbanan Kristus di atas altar secara sakramental. Artinya orang yang mengikuti perayaan Ekaristi, dia mengikuti dan mengalami peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan ketika di Bukit Golgota. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, karena Yesus itu sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi, maka itu harus kita hormati. Karena Tuhan Yesus itu hadir dalam perayaan Ekaristi, harus kita sembah, entah lewat sikap kita saat terima komuni ataupun yang disimpan di dalam tabernakel. Ekaristi harus kita hormati dengan sikap yang layak. Maka yang bisa kita renungkan dalam perayaan pada hari ini adalah bagaimana sikap kita selama ini terhadap sakramen Ekaristi. Ada beberapa hal yang menjadi keprihatinan yang sering muncul, yang harus menjadi perhatian kita semua. Misalnya, masih ada umat yang datang terlambat setelah perayaan Sabda, tetapi kemudian maju menerima komuni dan pulang lebih cepat. Atau yang menjadi perhatian kita adalah saat perayaan Ekaristi, umat seringkali tidak mengikuti perayaan itu secara utuh. Kadang asik mengobrol atau aktivitas handphone yang secara diam-diam dan lain sebagainya. Atau masih ada beberapa keprihatinan seperti ada kalanya biasanya pesta-pesta, keluar merokok sebentar, kemudian maju menerima komuni. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, memang biasa sebelum komuni kita berkata atau kita umumkan, yang menerima komuni kudus hanyalah orang Katolik yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan tidak terhalang dosa berat. Dalam refleksi saya pikir yang menerima tubuh dan darah Kristus tidak hanya mereka yang terhalang dosa berat, atau tidak hanya mereka yang tidak Katolik. Tetapi perlu kita refleksikan diri kita sendiri. Sejauh mana sikap saya terhadap Ekaristi itu? Apakah saya layak untuk menerimanya ataukah tidak? Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, perayaan Ekaristi itu adalah liturgi resmi gereja yang mana di dalamnya kita merayakan misteri Paskah, mengenangkan penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan kita hadirkan kembali itu dengan syukur di atas altar. Maka ini harus kita rayakan
dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang layak. Kita mohonkan rahmat Tuhan agar kita dari hari ke hari semakin menghormati Ekaristi. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dari hari ke hari semakin sesering mungkin merayakan Ekaristi, terutama dengan persiapan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempatnya, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dari situ ia akan mengadili orang, dan aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Bapa, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan. Doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi gereja yang lapar akan persekutuan dan tanggung jawab bersama, ya Tuhan, semoga kami toleran satu sama lain, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami, serta saling mendukung. Marilah kita mohon. Bagi gereja-gereja Kristiani yang masih terpisah-pisah, tetapi lapar akan kesatuan dan rindu akan Ekaristi yang dibagi-bagi bersama. Ya Tuhan, semoga doa dan usaha kami bersama untuk mencapai rekonsiliasi penuh, menghimpun kami kembali dalam tubuh Tuhan yang satu. Marilah kita mohon. Bagi semua orang di dunia yang masih lapar akan makanan serta martabat manusia, ya Tuhan, semoga semua orang mendapat bagian yang adil dari kesejahteraan dunia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang lapar akan kebebasan, keadilan, dan perdamaian, ya Tuhan, semoga kelaparan suci itu menjadi kelaparan kami pula, dan semoga kami tidak pernah menjadi putus asa. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang lapar akan iman dan harapan. Ya Tuhan, semoga mereka yang lapar akan iman dan harapan menemukan Kristus, dan semoga kami tidak menjadi sandungan di jalan pencarian mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Berdoalah para saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini, Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala.
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. di
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita dengarkan pengumuman. Minggu tanggal 19 Juni 2022, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Yang pertama, petugas liturgi Minggu 26 Juni 2022, Minggu biasa ke-13. Misa pertama pukul 8, petugas liturgi lingkungan Santo Bonaventura, organis Amos Sembiring didampingi Ibu Ria Nasution. Misa kedua pukul 10, petugas liturgi lingkungan Santo Antonius, organis Saudara Krisantus Tarigan. Diharapkan agar petugas liturgi melakukan latihan sebelum bertugas. Yang kedua, kolekte Minggu 12 Juni 2022 adalah Rp2.782.000. Uang parkir Minggu 12 Juni 2022 sebesar Rp235.000. Yang keempat, kursus persiapan perkawinan KPP akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 untuk pertemuan hari pertama dan Sabtu 2 Juli 2022 untuk pertemuan hari kedua di Aula Maximilianus Kolbe. Pendaftaran terakhir pada tanggal 25 Juni 2022. Pelaksanaan kursus tersebut dikelang 1 hari karena pada tanggal 1 Juli 2022 ada sosialisasi TPE Bahasa Karo di Aula Maximilianus Kolbe. Yang berikut, pembaharuan janji perkawinan bagi pasangan suami istri yang berulang tahun perkawinan di bulan Juni ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pada misa kedua. Mohon kepada Bapak Ibu Ketua Lingkungan menyampaikan kepada umat di lingkungan masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada minggu ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Miss Dinar, organis, dan petugas liturgi yang telah bertugas dengan baik, juga petugas sound system yang telah bertugas pada hari ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita semua berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Saudara dan saudari, pergilah, misa sudah selesai. Bersatulah